Halo penghuni bumi yang jadi beban orang tua, apa kabar kalian udah pada bernafas? Mudah-mudahan kalian tidak lupa untuk bernafas. Kali ini kita akan membahas tentang gunung. Kalian tahu gunung yang sering dibawa perempuan itu? Haha bercanda. Dan gunung belakangan ini diisukan akan didirikan Alfamart di atas. Emang mantap sih, tapi tidak mungkin sekali. Saat ini gunung sedang naik pamor, banyak anak muda yang beramai-ramai naik gunung entah untuk tujuan pendakian atau hanya ingin menikmati suasana dinginnya pegunungan. Apalagi gunung-gunung di Indonesia terkenal dengan keindahannya. Namun, di kalangan pendaki, gunung di Indonesia memiliki legenda sendiri yang bikin kalian nggak bakal lupa atau bahkan nggak mau lagi naik gunung itu. Berikut gunung-gunung yang memiliki kisah mistisnya tersendiri. 1. Gunung Salak. Gunung Salak berada di daerah Sukabumi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung ini menjadi sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia karena menjadi lokasi jatuhnya pesawat pada 2012 silam yang memakan 45 korban meninggal dunia. Walaupun sebelumnya Gunung Salak memang sudah terkenal angker karena menyimpan banyak misteri, diceritakan oleh penduduk sekitar bahwa Gunung Salak dijuluki Kabuyutan yang suci, karena menjadi lokasi terakhir Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja terlihat. Hal ini menimbulkan banyak isu yang beredar di kalangan pendaki. Banyak pendaki yang hilang atau tersesat berjam-jam di Gunung Salak. Bahkan ada beberapa orang yang lebih dari satu kali ke sana bersaksi bahwa mereka selalu bertemu tentara yang berjumlah 1 kompi pada tengah malam. Padahal jika ditanya pada masyarakat sekitar tidak akan ada tentara yang latihan di gunung tersebut pada waktu itu, atau ada suara lain yang sangat ramai sedang bersorak seperti sedang menonton pertunjukan bola. Hal tersebut terjadi pada waktu pergantian sore menuju malam bertepatan dengan azan maghrib. 2. Gunung Kerinci. Gunung ini menjadi incaran para pendaki, karena termasuk 7 puncak tertinggi di Indonesia. Terletak di wilayah Sumatera, Gunung Kerinci memiliki legenda yang ada sejak turun-temurun. Masyarakat sekitar sering menceritakan bahwa ada makhluk astral yang tinggal di sana bernama Uhang Pandak atau orang pendek. Cirinya seperti kera dengan bulu yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Di Kerinci, jika kalian menuju puncak, kalian akan merasakan hawa lain pada pendakian tersebut. Banyak pendaki yang bersaksi bahwa mereka seperti tersedot ke dalam dunia lain yang menakutkan. Bahkan di perjalanan inilah konon katanya banyak pendaki yang menghilang dan tidak ditemukan jasadnya sama sekali. 3. Gunung Semeru. Gunung Semeru dijuluki Kerajaan Jin, karena puncak gunungnya dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Namun di sepanjang perjalanan menuju puncak kalian akan melewati kawasan Klik. Kawasan Klik merupakan kawasan di mana banyak terdapat batu in memoriam sebagai penanda ada pendaki yang meninggal di gunung tersebut, entah jasadnya sudah ditemukan atau belum. Namun daerah ini terkenal dengan kejadian-kejadian anehnya, seperti pendaki yang terjatuh, tersesat, bahkan hilang. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak pendaki mengalami kesurupan di daerah ini. Biasanya kesurupan dialami pendaki menyerupai berbagai makhluk dan juga binatang. Ada lagi misteri mengenai hantu perempuan di Ranukumbolo. Jika merujuk cerita yang beredar, maka hantu perempuan ini akan muncul pada bulan purnama dan ditandai dengan munculnya kepulan asap menyelimuti Ranukumbolo. Hantu perempuan ini berwujud perempuan muda cantik memakai kebaya berwarna kuning. 4. Gunung Latimojong. Diisukan oleh para pendaki bahwa Gunung Latimojong merupakan gunung yang paling seram di antara gunung-gunung lainnya. Gunung tertinggi di Sulawesi Selatan ini menyimpan misteri menarik, termasuk hantu Popo. Hantu Popo diyakini adalah manusia yang dapat terbang dan akan terbang di malam hari karena siang hari ia akan berubah menjadi manusia seperti biasa. Hantu Popo biasa hinggap di rumah-rumah di kaki Gunung Latimojong atau pohon-pohon yang ada di sana, serta sesekali ia akan mengeluarkan suara pok, pok. Suara yang semakin keras menandakan ia terjatuh dari tempat yang ia hinggap atau sebaliknya, jika suaranya mengecil, maka ia berarti sedang dekat sekali dengan kita. 5. Gunung Lawu. Gunung Lawu menjadi gunung yang memiliki cerita mistis paling ditakuti. Di gunung ini terkenal dengan mitos pasar setannya. Jika kalian yang sudah sangat kelelahan dan tersesat pada malam hari, maka kalian akan melihat pasar setan ini. Pasar ini ramai dan berjualan berbagai macam kebutuhan. Ada lagi mitos bahwa jika kalian melakukan pendakian ke Gunung Lawu maka kalian tidak boleh berjumlah ganjil.
karena mungkin saja di jalan kalian akan berbeda formasi, lantaran menggenapkan jumlah rombongan adalah makhluk astral yang ada di gunung tersebut, atau yang terakhir adalah jangan mendaki dengan menggunakan baju hijau. Jika kalian menggunakan baju hijau maka kalian akan tersesat pada jalur pendakian. 6. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung incaran para pendaki, karena memiliki trek menantang dan juga puncaknya yang luar biasa. Namun hal ini tidak lepas dari cerita mistis yang ada di gunung tersebut, seperti adanya mitos keberadaan Dewi Anjani yang bersemayam di Gunung Rinjani. Atau ada kepercayaan lain yang menyebutkan bahwa di sekitar Danau Segara Anak ada sebuah masjid besar yang dibangun para gaib. Jika berdasarkan kepercayaan masyarakat Lombok, maka gunung ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib untuk membentuk sebuah kehidupan yang sama dengan manusia. Jadi jika ada pendaki yang mengganggu mereka, mereka tidak segan-segan membawa pendaki tersebut ke alamnya dan tidak mengembalikannya lagi. Itulah beberapa cerita mistis yang menemani pendakian gunung-gunung di Indonesia. Gimana, makin penasaran atau malah kapok mendaki gunung di Indonesia? Gimanapun seramnya gunung atau alam, jangan kapok atau ragu untuk mendatanginya karena sangat indah coy. Kalian bakalan nyesal kalau tidak mencoba hal seperti itu. Oke, mungkin cuma itu yang dapat Alek Terganteng sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Saya sendiri agen dari tim milenial kekinian yang tersebar di seluruh penjuru bak sampah dan bekerja sama dengan manusia langka, pamit undur diri.